Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarni, NIM 041 akan menjelaskan hasil jawaban UTS saya. Yang pertama, apa yang saudara ketahui tentang hedging, kemudian bagaimana perlakuan hedging pada aset tetap dan aset lancar. Jelaskan. Hedging berasal dari kata bahasa Inggris hedge atau dalam bahasa Indonesia disebut lindung nilai. Biasa diartikan sebagai investasi yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko pada investasi yang lain. Hedging menguntungkan bagi investor maupun perusahaan karena dapat mengurangi munculnya risiko bisnis tidak terduga sehingga tetap ada kemungkinan mendapatkan keuntungan. Pelakuan hedging terhadap aset untuk mengurangi risiko kerugian pengusaha dapat melakukan forward marketing hedging. Hedging dapat dilakukan dengan cara melakukan forward kontrak, yaitu perjanjian untuk melakukan jual beli aset dalam jangka waktu tertentu dengan harga yang sudah ditentukan dalam kontrak. Yang kedua, investasi mana yang lebih aman? Kemudian jelaskan menurut saudara sendiri mengapa memilih jawaban itu. Menurut saya, investasi yang lebih aman itu dengan menggunakan emas, karena emas merupakan salah satu jenis investasi yang populer di kalangan masyarakat pada zaman dahulu hingga saat ini. Investasi jenis ini cocok bagi kita yang menginginkan investasi jangka panjang, karena harga emas dan logam mulia akan terus meningkat dan biasanya peningkatan harga ini disebabkan atas respon terhadap kejadian-kejadian tertentu yang menyebabkan nilai paper investment seperti saham dan obligasi menurun. Hal ini membuat jenis investasi emas tergolong aman karena harganya yang stabil, terutama ketika pasar saham sedang mengalami penurunan. Selain itu, emas memiliki nilai universal dan permintaan tinggi, tahan inflasi, tingkat likuiditas yang tinggi, dapat diwariskan, aman dari ketidakpastian geopolitik, praktis dan terjangkau. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan jenis biaya modal. Biaya modal terbagi menjadi dua, yaitu biaya modal secara individu dan biaya modal secara keseluruhan. Biaya modal secara individu yaitu biaya yang terdiri dari biaya modal utang perniagaan, biaya modal dari utang jangka pendek, biaya modal dari utang wesel, biaya modal dari obligasi, biaya modal laba ditahan, dan biaya modal dari penggunaan saham preferen. Untuk biaya modal secara keseluruhan, yaitu jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan atau bisa disebut dengan WACC, Weighted Average Cost of Capital. Yang terakhir yaitu di situasi pandemi COVID-19, banyak investasi terkena dampaknya sehingga terjadi penurunan ke level rendah, maka akan berdampak pada perekonomian negara. Menurut saudara, bagaimana solusi yang bisa saudara berikan? Jelaskan. Pandemi corona atau COVID-19 menimbulkan setidaknya 3 dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Menurut saya, solusi penurunan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan meningkatkan investasi UMKM, bisnis startup. Untuk mengatasi pengangguran yaitu mengeluarkan kebijakan moneter, mengeluarkan kebijakan fiskal, memberikan pendidikan dan pelatihan, memberikan subsidi ke tenaga kerjaan, perpanjangan tunjangan ketenaga kerjaan, melakukan diversifikasi ekonomi, menyediakan banyak informasi, lowongan kerja, dan cara mengatasi kemiskinan yaitu dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kerja serta memberikan bantuan terhadap anak-anak yang kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan bersekolah. Dengan begitu akan memperbaiki sumber daya manusia. Selain itu, pemerintah harus segera menyiapkan program dan kebijakan pemulihan secara cepat dan tepat. Dalam setiap langkah yang pemerintah ambil tersebut selalu mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Langkah pemerintah yang pertama yaitu program exit strategi, yaitu pembukaan ekonomi secara
bertahap menuju tatanan kenormalan baru. Kedua, program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Ketiga, riset dan transformasi ekonomi. Riset menjadi penting karena berbagai sektor ekonomi sudah turun minus, sehingga dari minus itu perlu dikembalikan ke nol. Lalu dari nol kita akan transformasikan agar berkembang menjadi positif. Sekian penjelasan jawaban saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.